Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Faisal Sabana Muhammad Al-Siddiq. saja untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Al-Siddiq kepadanya. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang majelis tarjih. Majelis pada Muhammadiyah dapat dimaknai sebagai unsur pembantu pimpinan yang bertugas menjalankan hal-hal pokok dalam kegiatan Muhammadiyah. Selanjutnya, dalam munas tarjih, kata tarjih dimaknai sebagai suatu proses analisis untuk memperoleh ketetapan hukum dengan melihat pada kekuatan dalil-dalilnya, ketetapan analogi maupun pertimbangan masalahnya. Majelis tarjih dan tasdid muncul dari gagasan seorang tokoh dari kalangan Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur menilai pentingnya Muhammadiyah mempunyai suatu wadah yang fokus dalam penanganan di bidang keagamaan dalam rangka merumuskan adanya perselisihan dalam pemahaman agama pada kalangan masyarakat Muhammadiyah. Secara lebih rinci, tugas lajnah tarjih adalah sebagai berikut. Pertama, jika melihat pada aspek soal pemikirannya, maka Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai pemikiran Islam yang rasionalis. Hal ini disebabkan karena dalam menyelesaikan suatu kasus serta penentuan status hukum pada ibadah Muhammadiyah. Kedua, adanya obsesi Muhammadiyah untuk kembali kepada teks keagamaan secara langsung tanpa terikat sedikitpun kepada pemikiran ulama dan mazhab serta tradisi-tradisi yang berkembang bahkan yang berintegrasi dengan Islam. Yang ketiga, keinginan Muhammadiyah untuk menjembatani adanya kebebasan berselisih pendapat di kalangan umat Islam dengan cara adanya kelembagaan pemikiran, yaitu dalam kaji sendiri sebenarnya bernilai positif, namun pada kenyataannya pemikiran Muhammadiyah yang berkembang belum mampu keluar dari tradisi ini. Sekian dari saya silakan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Siddiq yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara pihak. Kepadanya silakan. Di sini saya akan melanjutkan materi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai metode istihad hukum dari majelis tarjih Muhammadiyah. Dalam kurikulum ini majelis tarjih Muhammadiyah menggunakan 3 metode pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan bayani. Pendekatan bayani ini merupakan pendekatan yang merujuk pada syariat Islam atau Al-Quran dan Sunnah. Adapun jenis dari pendekatan bayan ini yaitu yang pertama ada bayan al-ikhtibar, yaitu memberikan pandangan yang berkaitan dengan qiyas dan al-bayani dan aktor yang bersifat yakin atau tasdik. Dan yang kedua ini ada bayan al-ikhtibar, yaitu memberikan pandangan yang berkaitan dengan maslahat mutasyabih dan muhkam. Yang ketiga adalah bayan al-ibaral, yaitu memberikan pandangan yang berkaitan dengan bayan bakir dan bayan bakir. Dan yang terakhir adalah bayan al-mutar, yaitu alat untuk menerangkan argumen yaitu terkait. Nah, jadi sederhananya metode pendekatan bayan ini adalah metode dalam memecahkan masalah dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Kedua yaitu adalah pendekatan burhani. Pendekatan burhani ini adalah merespon permasalahan dengan banyak menggunakan pendekatan yang umum, seperti dalam istihad mengenai penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya bulan-bulan terkait ibadah seperti bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Dalam istihad Muhammadiyah untuk masalah ini banyak digunakan capaian-capaian mencapai ilmu halal sehingga untuk ini tidak lagi digunakan pendekatan rukyah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih atau pemikiran keislaman Muhammadiyah, khususnya juga dengan ibadah khusus atau ibadah menurut. Jadi untuk sebenarnya pendekatan burhani ini merupakan
dengan intuisi batin melalui keputusan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecantikan atau kegelapan, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dengan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari yang maha tinggi. Jadi tadi metode banding itu lebih ke pemecahan masalah berdasarkan kepada aturan akademis, dan metode Tuhan ini didasarkan kepada ilmu pengetahuan, dan yang terakhir metode Islamic didasarkan kepada kepekaan intuisi. Baik, mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembali kepada Terima kasih kepada saudari kita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu prosedur fatwa dalam Majelis Taklim Muhammadiyah. Jadi prosedur fatwa dalam Majelis Taklim Muhammadiyah adalah salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menetapkan fatwa bagi warga Muhammadiyah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Taklim tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Muhammadiyah, tetapi juga memiliki dampak luas dalam kehidupan beragama di Indonesia. Berikut adalah uraian lengkap mengenai prosedur fatwa dalam Majelis Taklim Muhammadiyah. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan masalah atau istifta. Prosedur fatwa diawali dengan pengumpulan masalah atau istifta. Istifta adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang yang mengajukan pertanyaan atau permintaan fatwa kepada majelis taklim. Pertanyaan ini dapat datang dari berbagai kalangan, termasuk warga Muhammadiyah, tokoh masyarakat, atau lembaga juga yang membutuhkan panduan syariah. Dan selanjutnya itu ada penelitian dan pengkajian masalah. Setelah menerima istifta, Majelis Taklim melakukan penelitian dan mengkaji masalah. Proses ini melibatkan kajian mendalam terhadap Al-Quran, hadis, dan literatur fikih lainnya. Para anggota Majelis Taklim yang terdiri dari para ahli di berbagai bidang ilmu agama melakukan ijtihad untuk menemukan jawaban yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga itu ada diskusi dan musyawarah. Hasil penelitian kemudian dibawa ke dalam forum diskusi dan musyawarah. Dalam forum ini, anggota Majelis Taklim berdiskusi secara mendalam untuk mencapai kesepakatan mengenai jawaban atau fatwa yang dikeluarkan. Diskusi ini dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumennya. Dan selanjutnya itu ada penetapan fatwa. Setelah mencapai kesepakatan, fatwa kemudian ditetapkan secara resmi oleh Majelis Taklim. Penetapan fatwa ini didasarkan pada hasil diskusi dan musyawarah serta kajian mendalam terhadap sumber-sumber syariah. Fatwa yang ditetapkan kemudian disusun dalam bentuk tulisan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang selanjutnya itu ada publikasi fatwa. Fatwa yang telah ditetapkan kemudian dipublikasikan kepada masyarakat luas. Publikasi ini dilakukan melalui berbagai media termasuk buku, majalah, dan website resmi Muhammadiyah. Publikasi fatwa bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan pada syariah. Yang selanjutnya itu ada evaluasi dan revisi. Majelis Taklim juga melakukan evaluasi dan revisi terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jika ditemukan bahwa fatwa perlu direvisi, Majelis Taklim akan melakukan pengkajian ulang dan mengeluarkan fatwa yang telah direvisi. Prosedur fatwa dalam Majelis Taklim Muhammadiyah mencerminkan komitmen Muhammadiyah untuk memberikan panduan syariah yang akurat dan relevan bagi masyarakat. Proses yang melibatkan kajian mendalam, musyawarah, dan publikasi yang transparan menunjukkan upaya Muhammadiyah untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap fatwa yang dikeluarkan.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video pemaparan hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Saya selaku pemateri dan moderator ingin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum